Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita semua Allah berikan kesehatan dan waktu luang sehingga bisa menghadiri majelis ilmu yang rutin kita laksanakan ya bagi teman-teman yang mengikuti program kajian di Rumah Quran Al-Wafi. Insya Allah malam hari ini temanya tentang kesehatan ya, tentang bagaimana seorang ahlul Quran, seorang penghafal Quran itu juga harus mempunyai fisik yang sehat ya. Salat dan salam kita limpahkan kepada kedua hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kita sebagai umat beliau yang tentu saja berusaha menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dan salah satu sunnah yang beliau tinggalkan kepada kita semua adalah bagaimana Rasulullah itu menjaga fisiknya gitu ya, supaya tetap sehat dan bugar, sehingga di usia beliau yang sudah ya memasuki usia 6 tahun ya, di akhir-akhir nubuwah gitu, kenabian, Rasulullah masih bisa berperang gitu ya, bahkan menjadi panglima dalam peperangan gitu ya. Tentu kalau tidak mempunyai fisik yang sempurna, hal itu tidak bisa dilakukan gitu ya. Ini menjadi catatan bagi kita sebagai umat beliau gitu ya. Kalau kata Ustadz saya gitu ya, di saat ini kalau keluarga-keluarga muslim gitu ya, yang berpenyakit udah stroke, terus darah tinggi, rematik dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita melihat pada kisah hidupnya Rasulullah gitu ya, Rasulullah itu jauh dari penyakit-penyakit seperti itu gitu. Karena tentu saja kalau Rasulullah berpenyakit seperti itu tidak bisa melakukan peperangan gitu ya, atau ya dakwah-dakwah yang lainnya gitu ya. Ya itu juga karena Rasulullah menjaga makanannya gitu ya. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umat beliau gitu ya, kita juga mengikuti ajaran beliau pun dalam hal makanan dan menjaga fisiknya. Dan insya Allah malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan dari pemateri kita gitu ya, bagaimana supaya kita sebagai ahlul Quran gitu ya, wabil khusus mungkin sebagai seorang akhwat ya di sini, bisa menjaga fisik kita gitu ya, karena ya beribadah itu juga membutuhkan, ada beberapa ibadah yang membutuhkan fisik yang kuat gitu ya, seperti ibadah haji gitu ya, dan bahkan puasa ya, kita berpuasa juga butuh fisik yang kuat gitu ya. Dan menghafal tentu saja kalau kita sakit-sakitan ya kita nggak bisa juga menghafal ya, karena menghafal itu juga butuh fisik yang kuat ya, stamina yang bagus gitu ya. Baiklah, untuk mengawali kajian malam hari ini, mari kita sama-sama buka majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, karena pemateri kita sudah hadir, insya Allah ada Dr. Ambun Suri ya. Kepada Ibu Dokter, saya persilahkan. Langsung ya? Iya, sudah. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran ya. Oh ya, sudah Sumi, ini mungkin terlebih dahulu. Ini profil beliau ya, yang saya kirimkan. Oh, udah ada. Ya. Ya. Saya kenalkan dulu ya pembicara kita malam hari ini. Nama lengkapnya Ambun Suri Mars, dokter ya. Tanggal lahirnya di Jakarta, 3 April 1970. Alamatnya di Ciganjur, Jakarta Selatan ya. Statusnya sudah menikah, alhamdulillah dikaruniai 5 orang anak. Pendidikannya S1-nya di FKUI, S2-nya di FKM UI. Terus juga beliau sebagai ibu rumah tangga dan sebagai santri, Masya Allah sama nih sama kayak kita ya, sebagai santri juga di Markas Quran Jakarta. Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf ya Ustazah. Selanjutnya di aktivitas beliau lainnya adalah direksi di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, terus juga dokter IGD di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, dan pengurus YKI DKI Jakarta dan di BSMI juga, Masya Allah ya. Jadi sebagai dokter, sebagai ibu rumah tangga, dan sebagai penghafal Quran, Masya Allah lengkap sekali ya. Insya Allah akan membersamai kita malam hari ini. Baik, kepada Ibu Dokter saya persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, kayaknya saya gambarnya nggak jelas ya. Terlihat tapi terpotong sedikit. Suaranya ya, apa gambarnya ya? Saya terganggu dengan ini nih, sebentar ya. Sebentar saya coba minta bantuan. Ahlan. Ya, mungkin teman-teman bisa sambil menunggu beliau ini ya, sudah persiapkan pertanyaan terkait kesehatan kalau ada yang mengganjal ya. Lagi sebagai akhwat itu pasti beda. Konsultasi gratis. Silakan disiapkan catatannya juga. Kelihatan ya? Saya kok kayak merasa kayak nggak langsung gambarnya ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Ustazah. Kelihatan ya? Ayo udah baik. Saya share screen dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah saya bersyukur bertemu dengan akhwat semua ya hari ini. Bertemu antuna semua. Alhamdulillah karena kita diberikan dua nikmat ya tentunya pastinya ya. Kita bisa hadir di sini karena nikmat sehat ya. Satu lagi adalah peluangan waktu ya. Ada teman-teman kita yang nggak bisa hadir di sini pastinya bukan nggak mau gitu ya, tapi mungkin punya kesibukan lain yang lebih dari ini, lebih penting dari ini. Dan saya bersyukur juga alhamdulillah sebetulnya dengan melihat teman-teman ini semangat saya jadi ikut muda ya, ikut semangat untuk belajar terus belajar Quran, madal hayah ya. Membersamai Quran bersama Ustazah Rifdah nih, wartawan pertama ya, Masya Allah, yang menjadi buat saya tuh jadi penyemangat ya, jadi muda terus. Baik, saya diminta untuk bagaimana sih kiat kita sehat ya, karena memang Islam itu harus juga punya qawiyul jism ya, punya jasad jasmani fisik yang kuat gitu ya. Kenapa? Karena kita memang ibadah itu banyak sekali melibatkan jasad ya, otomatis kita harus juga punya jasad yang kuat. Dan kita tahu bahwa semua itu ilmu-ilmu kedokteran yang ada itu semuanya sumbernya dari Al-Quran dan hadis gitu ya. Orang aja telat memaknainya, atau kita juga baru menemukannya mungkin barangkali ya saat-saat ini. Tapi kenyataannya baru terasa di era COVID ini. Masya Allah ya, ternyata ya namanya timoquinone itu dicari orang ya, itu apa habatus sauda gitu misalnya. Padahal kalau kita udah percaya dengan hadis Rasulullah ya, barang siapa minum habatus sauda bisa sembuh ya, itu obat gitu ya. Tentunya kita udah nggak mikir lagi gitu. Harusnya juga kita para akhwat di sini juga nggak akan mungkin kena lah ya. Kalaupun kena juga nggak akan berat gitu ya. Kenapa? Karena memang sudah ada diberikan perangkat-perangkatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita tahu di Quran juga dikatakan Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia petunjuk, bukan petunjuk dari segi ruh aja ya, tapi juga semuanya terkait dengan manusia itu semua ada di dalam Al-Quran. Itu sedikit ya. Yang pertama. Yang kedua, saya mungkin sedikit akan menyampaikan ini bahada ayat Al-Qurannya pasti akhwat di sini semua juga paham bagaimana Al-Quran itu sebagai petunjuk kita. Dan kita pahami, yakini bahwa petunjuk itu petunjuk kebenaran. Semuanya, ya semuanya termasuk juga yang terkait dengan tubuh kita sendiri. Kenapa kita mencari yang lain sementara semua udah ada di dalam Al-Quran dan hadis gitu ya. Nah, terkait dengan sehat, sebenarnya bahasa sehat itu asalnya dari bahasa Arab, as-sihah ya. As-sihah, tapi memang nggak ada di Qurannya ya, as-sihah itu nggak ada di Quran. Di sini dikatakan sehat itu sembuh atau selamat dari celak nyata, benar nih dari kamus ya. Baik dari segenap badan, keadaan baik segenap badan serta bagian-bagiannya, kemudian sembuh dari sakit. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kita tahu sinonimnya adalah al-afiyah ya, yang artinya as-sihah at-tammah ya, sehat yang sempurna itu disebut al-afiyah. Kita kan disebut suka sedang sehat wal afiat ya. Semoga sehat wal afiat ya. Artinya sehat yang sempurna gitu ya. Kenapa sehat yang sempurna? Karena memang dia disebut dalam sehat itu dalam ilmu dalam kesepakatan WHO ya, Organisasi Kesehatan Dunia, yang namanya sehat itu meliputi 3 hal, physical, mental, and social well-being. Ya, jadi yang disebut sehat itu harus meliputi fisik, mental, dan sosial. Nah itu yang orang suka salah kan, yang penting sehatnya itu cuma fisik, salah. Orang pusing masalahnya masih ada nih, nggak dipecahkan masalahnya, pusingnya nggak hilang.
Panadol berkali-kali juga Panadol biru, Panadol merah, udah model-model Panadol kali ya sampai hitam ya, itu juga tetap nggak sembuh. Karena apa? Karena ya patokannya dia yang penting gue pusingnya hilang gitu kalau orang umum bilang ya. Padahal yang perlu diperbaiki adalah kesehatan mentalnya. Ya, jadi semua berpatokan. Sosial juga gitu sama. Kalau kita punya masalah sosial, itu bisa jatuh ke fisik. Makanya kita mengenal istilah psikosomatik ya. Ya, psiko itu kan jiwa ya. Somatik itu badan. Jadi sakit badan karena sakit jiwanya. Dan itu banyak sekali pasien yang mondar-mandir ya, kayak ke saya ya. Dok, ini sakit mah, bolak-balik sakit mah. Jadi saya bilang, jangan ketemu saya kalau sakit mah, salah gitu ya. Coba diem aja, dia baca Quran, relaksasi aja. Pikirkan yang baik-baik, karena di Quran itu busyro, kabar gembira. Ya, bacanya aja udah obat. Kadang-kadang manusia itu penyelesaian masalah itu akan larikan nanti ke titik lemah, ya. Namanya locus minoris dalam ilmu kedokteran. Jadi kalau kita punya masalah, itu akan larinya ke titik lemah badan kita. Misalnya, kalau ada orang kalau sakit jatuhnya ke lambung dulu ya, sakit mah, ya. Ada yang kalau lagi punya masalah sakit larinya ke kepala, ya. Ada nggak begitu? Ya, ada ya. Biasanya setiap orang tuh punya locus minoris namanya, titik lemah. Kita nih punya semuanya. Kayak saya nih punya titik lemah alergi. Kalau lagi banyak masalah apa tuh pokoknya garuk-garuk aja tuh, garuk-garuk kaki sampai berdarah biasanya, ya. Sampai ibaratnya kayak orang kudis ya. Gatel banget ya. Itu kalau udah stres garuk-garuk tuh sampai asik gitu sampai berdarah-darah. Itu karena memang stres ya. Jadi setiap orang tuh punya titik lemah. Dan sebetulnya diobati itu bukan penyakit fisiknya, kembali lagi, tetapi penyakit mentalnya. Jadi sesuai dengan yang disampaikan tadi bahwa sehat walafiat itu sebetulnya sesuai dengan definisi WHO. Jangan-jangan WHO ambil dari kita juga ya, bahwa sehat itu sebetulnya sehat atamah gitu ya, sehat walafiat, al-afiyah gitu ya, yaitu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, ya, dan tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan saja, tapi juga terkait juga masalah mental dan sosial. Langsung aja ya karena waktu. Jadi sebetulnya definisi orang sehat itu tergantung dari 3 hal ya. Ini dia nih. Fondasi hidup sehat itu ada 3 cuma. Ini aja dimainin. Masalahnya paling kalau kita tanya cuma dari 3 ini. Jadi kalau nanti teman-teman di sini ini bisa jadi dokter juga di antara teman-teman lainnya ya. Jadi kalau orang punya masalah lihat aja nih kita salah makan. Suaranya ini udah mulai. Kenapa? Suaranya kedengeran ya? Terdengar ya Ustaz suaranya ya? Kedengaran Bu Dokter. Oh, iya. Jelas. Ya. Jadi fondasi utama pola hidup sehat itu pertama adalah mengatur pola makan, pola tidur atau pola istirahat ya, irama ritmik kehidupannya itu diatur, sama mengatur stres. Ya, kalau kita jadi bukan pola tidur gini ya, kita nanti 8 jam tidur, harus 8 jam bukan begitu, nanti dijelaskan ya. Pertama tuh pola makan. Mungkin kita juga tahu ayat Qur'annya, "Falyanzuril insanu ila ta'amih" ya. Hendaklah kamu memperhatikan makananmu. Atau ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ya. Atau ya ayyuhalladzina amanu ya. Jadi ya, wahai manusia, makanlah makanan yang halalan thayyiban, yang halal dan baik. Ini kita tahu ayat Qur'annya bahwa laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah ya, suri tauladan yang baik dalam segala hal. Ya. Yang termasuk juga dalam hal gaya hidup ya. Tadi ya. Pertama, gaya hidupnya itu pertama adalah pola makan ya. Nah, pola makan seperti apa? Nah, ini kita lihat di dalam Al-Qur'an surat Abasa dikatakan falyanzuril insanu ila ta'amih ya. Hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Nah, ini saya kadang-kadang ya seringkali melihat ummahat yang memberikan makanan anak-anak itu mungkin halal ya, tapi tidak thayyib. Nah, halal sih, tapi tidak thayyib. Makin ke sini generasi itu makin generasi instan. Saking instannya, uminya itu cuma cukup ngasih duit 1.000 perak ke warung ke depan. Beli gih sana gitu ya. Sementara orang tua zaman kita dulu, nenek-nenek kita dulu ya, itu kalau sore itu bikin kudapan, bikin dia dandasturi ya. Pisang goreng, ubi rebus, ya luar biasa sehat banget, kacang hijau. Itu generasi kita udah kurang seperti itu. Padahal di sini kan Ahmad semua ya, yang tanggung jawab makan, pola makan keluarga itu tergantung ibunya. Ya, jadi sehatnya tidaknya keluarga itu tergantung ibu, tergantung kita perempuan ya. Jadi
kita dulu yang harus dipintarkan masalah-masalah seperti ini. Karena ya namanya di rumah itu, dokter di rumah itu adalah ibunya ya kan? Bukan bapaknya. Kalau udah sakit anak tuh larinya ke ibunya. Bahkan bapaknya juga nanya, ini gimana sih Bu anaknya sakit gitu ya. Ujungnya adalah ke perempuan ya, ibu ya. Itu tadi bahwa pertama adalah kita diminta oleh Allah di dalam perintahnya adalah untuk memperhatikan makanannya. Kemudian juga di ayat surat Al-Baqarah dikatakan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kan al-halalu bayyin wal haramu bayyin ya, wa bainahuma syubhat ya. Jadi halal itu jelas, kita tahu ya yang halal itu apa. Kemudian yang haram itu juga di Quran kita tahu apa. Innama harrama alaikumul maitata waddam wa lahmal khinzir. Kemudian ya, dan panjang ya itu ya ayatnya tentang yang diharamkan, yang kita tahu yang haram itu sedikit, yang halal itu banyak ya. Cuman yang kita sering lupa adalah thayyibah ya, thayyib ya. Kira-kira ada yang tahu nggak yang thayyib itu seperti apa ya? Mungkin kita diskusi aja kali ya, karena kan nggak banyak orang. Silakan. Kalau thayyib itu seperti apa ya? Ya boleh bisa dijawab di chat mungkin. Ya, panggil aja deh, Mbak Leli mungkin. Mbak Leli silakan, Mbak Leli atau Mbak Aisyah. Ya, Aisyah Muhaimina nih teman saya nih. Benar nggak? Benar ya Aisyah ya? Mana Aisyah? Baik, kira-kira ada yang tahu nggak makanan yang disebut thayyib itu seperti apa ya? Yang sehat dan cocok untuk badan kita, Ustazah. Iya benar ya. Jadi yang disebut thayyib itu tadi disebutin ya, cocok dengan badan. Ya cocok dengan badan itu jadi beda tuh antara makanan bayi dengan makanan dewasa ya. Makanan itu sesuai umur, itu satu ya. Jadi ngasih makan mertua kita ada umur 80 tahun, nggak sama dengan ngasih makan anak kita yang usia remaja. Nggak sama dengan ngasih makan anak kita yang bayi. Ya. Jadi, thayyib itu tergantung dari usia. Ya, ada orang tua dikasih gado-gado atau karedok yang mentah-mentah. Kembung perutnya itu habis itu. Kenapa? Karena nggak kuat mencernanya. Ya, atau bayi dikasih pisang gede-gede ya, baru umur sebulan. Bisa meninggal itu, aspirasi namanya. Karena bukan makanannya hanya ASI ya seperti itu. Dari thayyib itu tergantung usia. Kemudian tadi sudah sampaikan ya cocok dengan badannya itu cocoknya itu usia. Kemudian dari jenis kelamin. Perempuan dengan lelaki beda ya. Makanan perempuan dengan lelaki beda. Bedanya di mana kira-kira? Jadi kalau anak laki makan telur 2 jangan dimarahin sama ibunya. Ya. Dia tuh protein. Iya, proteinnya lebih besar karena dia nanti menjadi kepala keluarga, otot-ototnya harus lebih kuat. Ya, sumber dari otot itu adalah protein. Pernah tahu Adera ya, artis ya? Itu makan telurnya 12 butir ayam kampung ya. Itu minimal ya 12 butir ayam kampung. Nasinya dikit, tapi jadinya ke otot ya. Jadi memang proteinnya yang ditinggikan. Terus kalau perempuan apa? Kalau perempuan juga sama protein, cuman yang paling ditekankan banget jangan berikan perempuan itu pengawet. Ya, ini yang sering kali pengawet. Pengawet makanan nanti akan disampaikan itu tidak thayyib ya. Apa aja yang tidak thayyib? 3P. Pewarna, pemanis, sama perasa ya. Nanti akan kita bahas ya, pewarna, pemanis dan perasa ya. Pewarna itu contohnya apa kira-kira ya? Kita beli donat warnanya tuh aneh-aneh, nggak usah beli kali ya, mending beli yang polos ya kali gitu ya. Kan ada nih warna-warna yang kayaknya warnanya nggak natural gitu ya, bukan dari daun suji gitu ya, nggak usah dibeli ya. Seperti pewarna es ya, itu jangan dibeli, pewarna ya. Kemudian perasa itu seperti MSG, monosodium glutamate. Pada perempuan-perempuan yang terbiasa makan MSG, selain menimbulkan kanker juga merusak sel telur. Padahal sel telur itu bagus buat nanti pembuahan ya, buat nanti tumbuhnya janin ya, nutfah ya. Jadi namanya telur perempuan itu kalau kebanyakan pengawet mudah pecah. Ya, jadi penting banget makanan perempuan itu diperhatikan dari kecil. Apa bedanya dengan laki-laki? Laki-laki itu spermanya baru keluar ketika dia puber. Kalau perempuan sel telur itu sudah ada sejak kita lahir. Ya. Jadi artinya hati-hati banget anak perempuan umur 1 tahun udah makan ciki, maaf ya, bukan menyebutkan merek ya. Sudah saya perhatiin ya, udah dikasih bakso pinggir jalan, itu pakai nasi tapi baksonya pakai mecin. Itu menghasilkan generasi yang buruk karena anak-anak itu nanti sel telurnya akan rusak.
Ya, jadi perempuan itu sudah ada sel telur kira-kira 20 ribuan itu ya di dalam badan dia ketika dia lahir. Beda laki-laki. Laki-laki nanti baru ketika puber. Artinya perempuan juga dari awal tuh sudah dijaga makanannya. Ya, susu misalnya protein ya. Sunnah juga minum susu ya, karena memang ada di perintahnya yang minum susu ya. Karena susu itu mengandung protein yang tinggi dan mencegah osteoporosis ya, pengapuran. Kita tahu ibu hamil itu butuh kalsium ya. Jadi pada ummahat ini saya pernah lihat itu ada yang setiap hamil melahirkan giginya copot satu. Sampai dia mau KB anak 3, saya bilang kenapa KB? Nanti dok kalau saya nggak KB gigi saya copot semua, katanya gitu. Karena setiap satu anak copot 2. Ternyata ketika ditanya memang dari kecil ibunya nggak suka susu, otomatis dianya nggak suka susu. Enak kalau minum susu, kami nggak pernah minum. Saya bilang minum keju, makan keju aja coba, atau yogurt yang kalsiumnya tinggi. Nggak bisa, enak ya. Jadi begitu. Jadi memang pola asuh. Kalau orang tua kita sudah mengajarkan makanan yang sehat, itu akan kebawa ke kita. Jadi pola makan kita juga nanti akan berpengaruh terhadap pola makan anak. Kalau ibunya suka sayur, anaknya suka sayur. Betul nggak? Ibunya suka buah, anaknya suka buah. Gitu ya, itu satu paket. Ya. Jadi memang kuncinya di kita, ya di perempuan. Itu tadi dari segi umur, kemudian segi usia, kemudian jenis kelamin ya. Kemudian dari segi aktivitas ya, ada aktivitas orang yang kerjanya berat kayak kuli ya. Kalau kuli makanannya tahu nggak seperti apa? Maaf nih, kalau kita lihat pergi di jalan ada galian-galian ya. Kuli lagi pada makan, nggak lihat belum makannya apa? Ya, nasi campur apa? Campur apa nasi? Nasi dicampur sama bakwan ya. Ya. Sama telur lah dikit satu ya, sama bihun. Sama apa lagi? Kerupuk ya. Bakwan, nasi, kerupuk, bihun ya, protein semua, kalori semua kan? Penuh tuh isi piringnya. Ya, sama teh, satu lagi tamat pisang. Ya, lengkap sudah karbonya ya. Jadi kalau kita lihat, ya dia butuh seperti itu karena dia butuh fisik. Sementara mungkin kalau suami-suami kita yang sudah menikah atau misalnya kita yang kerjanya cuma WFH, makan nasinya banyak-banyak. Nanti depositnya di perut. Jadi jangan kaget era WFH ini orang perutnya pada gede-gede. Kok pinggangnya, lingkar pinggangnya ini ya, sempit gitu ya, pakai rok sempit, pakai celana sempit gitu ya. Ya itu tadi karena deposit karbohidrat di perut ya. Jadi memang kalau orang nggak banyak aktivitas, otomatis karbohidratnya nggak boleh banyak. Jadi nggak bisa pakai piramida makanan zaman kita kecil. Pernah tahu ya? Kita kecil kan piramida makanan paling bawah itu kan karbohidrat ya. Ya, piramida makanan terbaru itu paling bawah itu justru protein. Karbohidrat itu paling di atas. Paling dikit ya. Yang disebut kalau bahasanya Kementerian Kesehatan namanya isi piringku. Isi piring kita itu sebetulnya cuma 1/4 aja nasi dari isi piring. Bayang ya, 1/4 nasi, kemudian proteinnya malah setengah gitu ya, setengah. Jadi jangan dimarahin kalau orang anak makan telur 1 atau 2 ya, boleh. Ya ingat saya zaman kecil telur di dada rame-rame berempat, ya dibagi 4 ya, betul nggak? Biar hemat telurnya ya, jadi dibagi 4 ya. Padahal salah, harusnya proteinnya yang banyak, nasinya nggak usah banyak ya. Jadi memperhatikan makanan tuh sampai kepada jenis makanannya ya, jenis aktivitasnya juga ya. Kemudian, nah tadi ya halalan thayyiban ya, ini juga dikatakan tentang halalan thayyiban juga di surat An-Nahl ya. Ini juga kita tahu hadis Rasulullah bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas ya. Nah ini yang tadi disebutkan 3P tadi ya, pewarna, pengawet, dan perasa. Dan ini mudah sekali didapat dalam lingkungan kita. Mungkin kita jalan 200 meter ke jalan besar, itu kita bisa hitung lebih dari 10 yang jual seperti ini. Malah kita sulit ya mencari makanan yang sehat. Sulit banget di Jakarta. Ya, lebih mudah mencari makanan yang nggak sehat. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Yang lebih kesian lagi adalah di sekolah-sekolah. Ya, kalau kita belum zamannya pandemi, makanan-makanan yang seperti ini beredar semua di depan sekolahan ya, yang harganya memang murah ya. Biasanya semakin murah makanan, kualitas makanan itu sudah semakin buruk ya. Itu ya, ini kayak sosis kita lihat warnanya kan gak alamiah ya. Kemudian ini pewarna-pewarna makanan dan sebagainya. Kemudian ini perasa makanan ya, yang ada di keripik-keripik ya, yang mungkin kita seringkali juga mengkonsumsi. Nah, sedikit tadi ya terkait dengan pengawet, pewarna, perasa ya. Jadi ini juga
salah satu yang bisa menimbulkan penipisan dari lapisan tenggorokan ya atau faring ya. Dan pada era pandemi ini, makanan-makanan seperti mudah merangsang terjadinya COVID. Ya, ini penelitiannya begitu. Kenapa begitu? Karena dia mengiritasi membuat lecet ya saluran tenggorokan kita. Kalau sudah lecet rentan, corona itu mudah masuk tuh nempel dan berduplikasi, memperbanyak diri itu virus coronanya ya. Jadi ini salah satu bahaya makanan pengawet ya di era pandemi ya. Pengawet itu bisa berpengaruh terhadap Jadi kalau kita beli makanan frozen belum tentu ada pengawet. Jadi pilih yang nggak ada pengawet ya. Banyak kan makanan frozen ya, tapi nggak semua berpengawet ya. Tapi pilih yang tidak berpengawet ya. Nah itu tadi ya terkait dengan makanan. Jadi pilih yang toyib. Tadi kan dari segi usia, kemudian jenis kelamin, aktivitas. Kemudian satu lagi saya lupa dari segi penyakit. Ada orang kalau minum susu mencret atau diare. Ya berarti itu nggak cocok minum susu. Ada yang bilang saya cocok minum susu dok, tapi nggak bisa pagi, harus malam ya. Ikutin aja, karena tiap orang punya kekhasan masing-masing ya. Jadi kalau bisa kita makan juga disesuaikan dengan kebutuhan badan kita. Ada orang yang kalau makan pisang Ambon ya perutnya sakit katanya ya, kambuh mahnya itu jangan. Ada yang makan susu kedelai juga diare. Nah itu hal-hal yang sifatnya individual dan sebisa mungkin kita catat sebagai kekhasan diri kita ya, kekhasan diri kita. Dan satu lagi yang paling penting bahwa dalam makanan itu ini tadi kan baru sebut halalan thayyiban ya. Yang berikutnya adalah tidak boleh tasrif ya, berlebihan ya. Innallaha yuhibbu wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin ya. Makanlah, minumlah dan janganlah berlebihan. Karena apa? Karena Allah tidak suka yang berlebihan. Makanya kalau kita suka lihat ya, teman-teman sekalian, kalau sunnah Rasulullah itu kan kata Rasulullah seburuk-buruk bejana itu ya perut manusia ya. Makanya adalah kita makan, sepertiga minum, sepertiga udara. Kita bisa pakai ini sebagai konsep blender ya. Punya blender nggak di rumah? Punya ya. Kalau blender kita isi penuh makanan tanpa air, gimana? Rusak nggak blendernya? Rusak ya, biasanya panas mesinnya ya, kita pegang panas mesinnya. Kalau kita isi air, kita isi makanan penuh nih, kita pencet blendernya, meluap nggak dia? Meluap ya. Jadi yang paling baik ketika kita isi blender itu ada ruang udara ya, ada ruang udara itu sepertiga udara itu disebut Rasulullah ruang udara, supaya blender lambung kita tuh kan seperti blender ya, muternya juga bagus. Itu aja konsep kayak blender di rumah. Makanya banyak anak yang kalau makan banyak nggak gemuk. Kan dulu orang tua kita suka bilang gitu ya, jangan dikasih makan banyak, tapi sering nyemil. Itu kan gemuk karena sering nyemil. Suka dengar nggak begitu zaman kita kecil? Dia gemuk karena sering nyemil. Itu konsep itu betul. Ya, konsep makan banyak itu nggak bikin gemuk. Tapi konsep makan sedikit sering atau small frequent feeding namanya ya. Small frequent feeding adalah konsep yang membantu penyerapan makanan lebih baik. Jadi bahasa kitanya sih mubazir ya, bahasa Islamnya tadi tasrif ya, berlebih-lebihan, mubazir. Kenapa mubazir? Ketika kita pencet blender, misalnya tekanannya sampai 4 ya, putarannya sampai 4 yang paling kencang pun, makanannya itu nanti kan tidak semuanya terserap jadi daging. Kan makanan kita kan diserap ya, sari-sarinya ya, jadi jadi darah ya. Sebagian besar itu nggak diserap, sebagian itu dibuang sebagai tinja. Jadi kalau orang makan banyak, cuma buang tinja aja. Jadi nggak banyak manfaatnya. Ya, jadi sebisa mungkin makan itu nggak usah banyak. Memang Islam melarang kita makan banyak. Nah makanya kalau kita suka lihat anak kecil kan disuruh makan banyak ya. Setelah makan banyak disuruh bilang apa? Alhamdulillah ya. Ya. Ketika sendawa disuruh alhamdulillah, benar nggak? Kan udah sendawa nih, alhamdulillah, kenyang ya dek, gitu ya. Ya. Didikan orang tua kita betul nggak tuh begitu? Saya mau nanya di sini ada Ustazah Rifdah, betul nggak Ustazah Rifdah ya? Kalau kita ini hadis Rasulullah ada nggak kalau habis makan sendawa baca hamdalah? Saya nggak ingat sih ada hadis kayak gitu. Tapi memang ada. Kayaknya saya nyari hadisnya nggak ada tuh. Ya nggak ada.
Kalau sendawa baca hamdalah, kan kita kalau menguap ta'awud ya, jelas ya. Kalau mau makan hamdalah, bersin jelas baca hamdalah. Saya cari-cari tuh ya. Cari dan bertanya juga lah sama para ustadz ya. Ada nggak ustadznya kalau orang sendawa baca hamdalah? Katanya nggak ada. Nah itu tradisi kita juga di Indonesia. Kalau misalnya anak makan, kan sendawa ya, gitu ya. Betahak ya kalau kata orang Sunda ya. Itu alhamdulillah yang diucapkan ya, karena ibunya senang anaknya kenyang. Padahal dalam Islam itu disebut, dalam kedokteran disebut kekenyangan, bukan kenyang. Jadi harusnya kita malu ya. Jadi jangan sampai nanti kalau kita merasa bangga nih sendawa habis makan, gitu ya. Di Inggris sendawa itu lebih memalukan daripada buang angin ya. Di Inggris itu kalau orang ketahuan sendawa tuh malu ya. Nanti kalau teman-teman ke Eropa itu nggak boleh ketahuan sendawa. Kalau kita kan biasa ya sendawa ya, gitu ya, keras gitu ya, dianggap aib ya. Jadi memang kenapa terjadi sendawa? Karena memang ketika perut kita penuh dengan makanan dan air, kan meluap ya, udaranya tuh kelempar ke atas, jadilah dia sendawa ya. Sendawa itu artinya buangan angin dari lambungnya keluar, dan itu tidak sehat. Jadi sebenarnya kalau tapi nggak ada dalilnya ya. Mungkin bahasanya kalau kita sampai sendawa, kita istighfar. Astagfirullah, saya sudah berlebih-lebihan. Ya, karena Allah suruh saya makan sepertiga makan, sepertiga air, sepertiga udara. Ya, jadi tadi ya, prinsipnya dalam makan tidak boleh berlebihan. Jadi ada beberapa teman-teman saya ini yang lagi ngetren keto ya. Keto itu makan tanpa nasi ya. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih, nggak ada yang melarang ya. Prinsipnya semua boleh aja gitu kalau memang sesuai dengan tubuhnya ya. Tapi yang konsep Islam yang kita pakai adalah tidak boleh berlebihan. Itu aja. Kalau kita mau lihat prinsip diet yang paling baik yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah itu tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu aja yang dipakai ya. Dan tidak berlebih-lebihan. Makanan yang bagus pun kalau berlebih-lebihan juga tidak sehat. Ya. Kemudian itu tadi ya, pertama pola makan. Yang kedua pola tidur, sebenarnya bukan pola tidur ya, pola atau ritmik hidup ya. Jadi sebenarnya dalam manusia itu tidur itu kalau kita lihat Rasulullah itu kan bangun di 2/3 malam ya. 2/3 malam itu sebetulnya kalau dihitung-hitung tuh dari jam 1:30 ya lebih kurang ya. Ya bangun dan tidak tidur lagi, nanti baru tidur lagi qailullah. Sebenarnya kalau kita menerapkan ini aja, nggak ganti-ganti, itu udah sehat. Nah, cuman ketika kita memulai seperti hidup Rasulullah, memang harus bertahap. Ya, pelan-pelan. Dari kita biasa tidur 6 jam, dikurangin, ya. Kemudian nanti kita ada jeda tidur siangnya, tuh harus ya. Jadi intinya, kalau pola tidur itu harus butuh kebiasaan. Nggak bisa langsung dirubah. Jadi misalnya gini, kita biasa tidur jam 9, tapi qiyamul lail misalnya jam 3:30. Nah, untuk mengubah ke jam 2 itu nggak boleh buru-buru jam 2, pelan-pelan. 2:30, nanti besok jam 3, pelan-pelannya. Kenapa? Karena tubuh kita itu punya pembiasaan. Ya, kalau kita biasa tidur jam 9, jam 10 ngantuk nih, habis ini nih, habis nge-zoom pada ngantuk ya, karena biasa tidur jam 9 mungkin ya. Nah, itu tidur itu biasanya kebiasaan. Nah, makanya tubuh kita itu diatur oleh hormon yang mengatur pola tidur. Nah, kalau bisa, kita mengikuti irama yang ditentukan oleh Rasulullah, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Rasulullah itu biasa bangun awal, ya, dan tidur awal, ya. Nah, itu aja diikutin. Tapi saya pribadi jujur nggak bisa menerapkannya karena kerja di rumah sakit. Tapi tetap ya niat kuatnya adalah tetap mengikuti sunnah. Sebisa mungkin tidur di awal dan bangun di 2/3 malam ya. Kemudian ini tadi tidak tidur dalam keadaan kenyang, kemudian berwudu sebelum tidur ya. Nah, ini terkait dengan pola tidur. Kemudian ada lagi yang berikutnya, Rasulullah itu membiasakan bergerak ya. Bergerak itu seperti misalnya berjalan, berlari ya. Kalau kita lihat itu yang kurang di kita ya. Awat-awat di sini banyak nggak jalan ya. Karena sekarang fasilitas motor mudah ya, kadang-kadang depan rumah langsung naik motor, ya enggak? Jadi jarang sekali jalan. Padahal perempuan itu harus kuat tulang belakangnya. Kenapa? Karena dia harus punya bayi. Suatu saat dia akan punya bayi, punya anak, harus hamil. Tulang belakang dan tulang ekornya harus kuat. Bagaimana caranya supaya kuat? Harus banyak jalan, ya. Jadi di sini minimal jalan setengah jam, bisa ya?
Jalan setengah jam. Kalau nggak memungkinkan jalan, ya jalan aja dalam rumah sambil murojaah. Pokoknya gimana caranya jalan setengah jam. Yaitu jalan minimal. Satu lagi, berusaha untuk sholat duha. Banyakin sholat duhanya aja. Sholat duha itu bagian dari olahraga. Ya gak usah diniatin olahraga lah, dapat pahalanya jelas ya. Kalau kita lihat dalam stretching, tumakninah itu stretching sebetulnya ya. Kan ada, memang kita disuruh rukunnya itu tumakninah. Tumakninah itu sebetulnya stretching, Masya Allah ya. Kalau kita jalankan dengan betul, itu sebetulnya semua sendi ya, tulang kecil, tulang besar kita 1280 sendi-sendi kita tuh bergerak, Masya Allah. Kita rasakan luar biasa ya, dari sholat aja kita udah kayak olahraga. Belum ditambah lagi qiyamul lail. Makanya nanti Ramadan itu subhanallah. Wajar kalau orang Ramadan itu sehat. Kenapa? Setelah buka puasa dia sholat tarawih. Malamnya qiyamul lail. Kurang apa coba? Sehat. Sehat ya, sehat fisik, sehat mental ya. Masya Allah. Ya, jadi nanti kita makin ke sana makin mendekati Ramadan makin terlatih untuk beribadah. Karena orang yang rajin ibadah itu biasanya fisiknya kuat. Ya, kita lihat para ulama-ulama di luar ya, di Palestina dan sebagainya itu yang fisiknya tuh kuat-kuat ya. Kita umur 50 aja udah ngerasa tua di Indonesia. Ya. Padahal WHO bilang usia tua tuh di atas 65. Ya. Tapi di sana umur 65, 70 gagah-gagah gitu ya. Nggak seperti kita, udah banyak ibu kita ya, ahwat kita yang sakit-sakitan karena merasa dirinya sudah tua. Ya, jadi kita belum tua dan orang Islam itu harus kuat gitu ya, karena kita kuat itu, sehat itu, kuat itu adalah sarana kita beribadah ya. Jadi tadi tuh ya yang perlu ditekankan adalah tidur. Tidur itu nggak mesti banyak. Jadi salah kalau tidur harus 8 jam. Ya. Yang penting tidur itu kenyang. Ya kadang-kadang ada orang saking sibuknya kayak saya tuh tidurnya cuma bisa diberangkat pasien juga tidur. Cuma 1 jam aja tidur. Tapi kalau diniatin ya Allah saya niat tidur supaya saya bisa ibadah. Itu tidurnya nyenyak, insya Allah sejam juga nyenyak gitu. Sampai nggak tahu tuh berangkar pasien di bawah, saya tidur di atas itu dibawa kemana juga nggak tahu. Udah didorong sama karyawan lain dipinggirin gitu ya. Saking tidurnya enaknya. Karena memang kalau kita niat tidur itu berkualitas, insya Allah nanti Allah mudahkan. Yang ada kita kadang-kadang kan maaf ya, mau tidur itu kita sibuk pegang handphone. Padahal handphone itu ada sinar. Dan sinar itu masuk ke dalam sinap atau reseptor mata ya, saraf mata. Dan itu akan diolah di otak. Jadi banyak orang yang kalau pegang handphone itu ujungnya nggak bisa tidur. Makin asik lihat handphone, makin nggak bisa tidur. Jadi kalau kita niat tidur, berhenti handphone, selesaikan urusan dunia ya dengan handphone. Kalau ada yang mau dijawab ya jawab. Mau janjian, mau rencana besok selesaikan, taruh handphone jauh-jauh. Karena memang sinyalnya akan merusak otak ya. Kemudian kita sibuk aja tidur dengan adab-adab tidur ya, dengan membaca Al-Fatihah, Qul Falaq bin Nas, kemudian ya jangan tidak lupa dengan wudu ya. Kemudian Al-Baqarah ya kalau bisa ya sampai tertidur. Nah itu udah obat yang baik banget dan kita nggak butuh tidur banyak ya. Jadi yang sering salah artikan secara kedokteran memang nggak ada kok disuruh tidur banyak tuh nggak ada. Tapi tidur yang berkualitas ya, namanya sleep movement. Jadi kalau misalnya dia tidur tuh kalau digoyangin matanya udah nggak bergerak tuh tidur yang dalam, deep ya. Deep sleep movement. Jadi memang tidur dalam. Nah, tidur dalam itu biasanya kita pernah merasakan kali ya. Biasanya ngerasainnya kalau lagi mulai rame-rame ya, sambil berapa jus ya, kita kan ketiduran tuh, enak banget ya kayaknya ya. Nah itu tuh kayak gitu. Nggak tidur banyak, tapi rasanya kita kayaknya seger gitu ya. Nah itu ya. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah mengatur stres. Ya jadi salah satu pola hidup yang menimbulkan penyakit itu orang adalah stres. Orang kehujanan stres nggak? Orang kehujanan itu ya nggak bikin sakit ya. Kehujanan tuh nggak bikin sakit. Jadi kalau ada anak-anak kecil main hujan jangan dimarahin. Dia justru dimarahin ibunya karena stres. Nanti sakit loh, beneran sakit. Didoain ibunya sakit ya. Harusnya kalau main hujan biarin aja. Biarin dia bahagia dulu, selesai itu baru nanti dia mandi ya. Kendala kita kan gitu ya, anak lagi bahagia main hujan dilarang ya. Padahal tuh hujan itu rahmat ya kan. Kita nggak masuk hujan gitu ya. Heboh ya. Ibunya sambil ngangkat jemuran sambil heboh nyuruh anaknya masuk. Kalau anaknya udah tanggung main hujan nggak apa-apa ya. Tapi setelah itu dia mandi ya, cukup diisi dengan perutnya dengan makanan yang baik. Jadi kadang-kadang kita menganggap hujan itu sumber penyakit.
Itu hati-hati ya. Karena saya kalau udah pasien berobat, iya nih dok pilek kehujanan, ya nggak boleh ada kata-kata pilek tuh kehujanan. Pilek karena kehujanan. Jangan ya, kita juga hujan itu rahmat, nggak bikin sakit gitu ya. Jadi sumber sakitnya bukan hujannya. Bisa jadi tadi ya, pola makannya buruk. Kedua, pola aktivitasnya, mungkin dia kurang tidur ya, banyak masalah ya. Ketiga, stres. Saya pernah tanya ke pasien, kena COVID 2 kali. Bulan kemarin Juli, kemudian kemarin ini bulan Februari kena COVID lagi. Coba inget-inget deh Mbak, orang kantor ya, kenapa kena COVID 2 kali? Saya bilang gitu ya. Ya dok, saya kayaknya stres deh. Nah, gitu ya. Yang kemarin itu stres karena dia sering keluar kota ditugaskan karena pegawai baru. Yang kedua ini stres karena dia mau nikah. Bolak-balik ke kampung dari Jakarta ke kampungnya untuk ngurus pernikahan. Capek. Ya. Capek itu termasuk stres juga ya, stres fisik namanya, ya. Ada stres fisik, ada stres psikis. Jadi dia stresnya karena itu tadi ya, mondar-mandir, jadi capek secara fisik tambah lagi pikiran. Nah, sumber sakit dia itu stres. Nah, itu Mbak. Jadi Mbak bukannya karena kehujanan. Dia ngaku karena kehujanan, kemudian dia demam, kena COVID. Bukan. Penyebab dia kena COVID itu bukan kehujanannya, tapi karena stresnya. Ya, banyak orang yang kehujanan happy-happy aja gitu, nggak ada masalah gitu ya. Tapi dia penyebab sakitnya adalah stres. Dan banyak sekali penelitian, penderita COVID itu yang kalau stres itu makin berat. Ya makin berat COVID-nya ya karena stres ya. Kenapa begitu? Tubuh kita tuh ada yang menghasilkan namanya hormon endorfin ya sebagai penenang alami. Ya. Nah, tubuh kita juga ada hormon yang fungsinya tadi ya, selain hormon endorfin ini sebagai hormon alami juga bisa menurunkan tekanan darah, menurunkan stres, kemudian merelaksasi mengkontraksi 80 titik saraf, melemaskan otot, meringankan konstipasi. Jadi orang yang nggak stres itu nggak sulit BAB. Jadi hati-hati kalau kita ada yang sulit BAB. Kalau mungkin kurang minum, kurang bergerak, kedua kebanyakan duduk, ketiga karena stres. Ya, jadi solusinya bukan obat. Ya kita kadang-kadang kan kalau sakit yang diingat dokter ya, itu salah. Ingatnya Allah ya, benar nggak Ustazah ya? Ingatnya Allah ya. Ibu-ibu anaknya panas, ingatnya aduh ke dokter lagi, duit, obat, duit gitu ya. Padahal yang kita lihat dulu, coba apa ya, ini anak sakit panas, masalahnya pasti 3, ingat lagi, makan, pola istirahat atau pola tidur, kemudian stres ya. Bisa 3 itu. Jadi kuncinya main di 3 ini aja gitu ya. Jadi ada anak sering sakit-sakitan baru pindah rumah, itu bisa. Punya adik baru, itu ada. Jadi kalau kita seorang ibu muda punya anak, punya adik, saya suka ngingetin ibu jangan jadi bawa kakaknya sakit ya. Adiknya kan masih bayi, yang masih digendong, masih 3 bulan, 4 bulan. Anaknya yang paling pertama tuh sakit melulu. Sakit, belum 2 minggu, panas lagi. Saya bilang, ibu, sekarang kuncinya yang bayi ini nggak begitu paham. Jadi habis ditetein taruh, yang dipeluk kakaknya. Kakaknya ini stres. Ya, ketika dia punya adik baru dia stres. Jadi dampingi anak yang paling besar, kan itu lebih paham. Libatkan dalam pengasuhan si adik ini kakaknya, walaupun kakaknya itu masih kecil ya, masih 2 tahunan. Jadi seperti itu. Jadi stres, anak kecil pun bisa stres. Entah pindah rumah ya, entah melihat perkelahian orang tua ya, entah dia punya adik baru atau anggota keluarga yang lain yang baru, entah kedatangan pembantu baru, kedatangan nenek kakeknya yang dia belum kenal, itu semua bisa bikin sumber stres ya kalau nggak dibiasakan. Jadi stres itu bisa menurunkan daya tahan tubuh ya. Nah, obatnya apa? Obatnya satu, bahwa ala dzikrillah tatmainnul qulub ya. Jadi obat stres itu satu, cuma mengingat Allah ya. Karena kita tahu apapun musibah yang menimpa diri kita itu semua dari ditetapkan oleh Allah ya. Jadi memang orang yang beriman itu tentunya nggak akan stres karena dikembalikan masalah ini semua kepada Allah ya. Jadi semua tuh jadi ringan gitu ya. Ajaib, ajib ya orang-orang Islam itu ya. Kalau ditimpa musibah dia sabar, dikasih nikmat dia syukur gitu ya. Jadi memang harusnya orang-orang beriman itu jarang sakit gitu ya. Kalau ada awat bolak-balik sakit, coba kembalikan lagi diri kita, introspeksinya sama Allah gitu ya. Ya Allah, kenapa saya sakit-sakit terus ya gitu ya. Ke dokter juga nggak ada solusinya gitu ya. Mendingan kita nanyanya sama Allah aja, yang Maha menciptakan kita,
memberikan takdir sakit, menyembuhkan juga Allah gitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Terus kemudian juga terkait, nah ini contohnya tertawa. Kita tahu tertawa itu juga bisa menarik semua saraf-saraf di wajah. Kalau saya lihat kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar ya, insya Allah itu juga termasuk upaya kita untuk memperbaiki otot-otot kita secara nggak sengaja ya. Bahkan coba perhatikan deh, kalau kita Ramadan tilawah, jangan dalam hati, tilawah yang benar ya, itu kita banyak meludah. Kenapa begitu? Karena di pipi kita yang bawah ini ada namanya kelenjar mandibula, ya, kelenjar parotis, yang gondongan tahu ya. Nah di sini nih di pipi bawah. Nah itu kalau misalnya kita tilawah, itu kelenjar ludahnya kan keluar, ya. Dan kelenjar ludah yang keluar itu menyebabkan kita nggak haus. Jadi salah kalau orang bilang kalau tilawah itu kita haus, salah. Makanya tilawahnya jangan ngedumel, ya. Tilawahnya dengan benar, yang keras bersuara dengan tartil juga ya. Nah, itu akan membantu otot-otot wajah kita juga makin kendur ya. Makanya kita lihat orang yang banyak tilawah, membaca Quran itu harusnya awet muda ya. Awet muda karena dia memang terlatih segenap organ-organ tubuhnya itu bergerak ya. Begitu ya. Nah, ini dia. Jadi diharapkan kita bisa 1 menit tertawa dan senyum ya, karena akan mendapat sama dengan manfaatnya dengan 45 menit olahraga. Tapi jangan digantiin ya, jadi gara-gara begini olahraga ya, senyum aja. Nah, ya jangan, tapi tetap olahraga. Nah, kemudian juga tertawa dan senyum itu melancarkan aliran darah. Jadi ini udah dipakai di Amerika, ya namanya hipnoterapi. Hipnoterapi itu terapi dengan hipnotis. Ya. Caranya gimana? Dia disuruh relaksasi, bahwa kalau tensi tinggi ya, suruh senyum, ngeliatin segala sesuatu yang pemandangan yang indah gitu. Terus nanti dicek, tensinya biasanya turun tanpa obat. Sekarang udah kayak gitu. Sekarang diterapkan untuk ibu hamil namanya hypnopregnancy ya. Hypnopregnancy itu hamil dihipnotis gitu bahasanya ya. Orang yang hamil itu kan suka mual-mual ya, hamil trimester pertama ya. Kan mual. Kalau obat mual tuh ujungnya dikasih obat mual sama dokternya, nanti begitu lagi. Padahal solusinya cuma satu. Solusinya kita dihipnotis supaya kita mensyukuri kehamilan itu. Itu aja. Bahwa nggak semua orang dapat anugerah itu. Dia diberikan kehamilan, orang lain enggak. Itu satu. Yang kedua, dengan hamil itu kita tuh dimuliakan gitu ya. Jadi ya sesuatu yang sifatnya positif, afirmasi positif itu disebutkan semua. Alhamdulillah saya hamil, alhamdulillah ini. Jadi lama-lama mualnya tuh hilang. Ya, nah itu namanya hypnopregnancy. Jadi di luar negeri sekarang sudah mulai ditinggalkan obat-obatan. Mungkin Ahmad semua tahu ya namanya. Sekarang sih nggak ada ya, zaman saya kecil itu kalau obat farmasi, apotek farmasi itu gambar cangkir sama ular. Dulu wajib tuh, setiap apotek ada gambar cangkir kecil sama ular. Zaman saya kecil tahun 80-an, 90-an tuh masih ada tuh. Sekarang aja ditutupin gambar itu. Itu maknanya adalah bahwa obat itu racun, seperti bisa ular. Ya, artinya obat kalau nggak diperlukan jangan minum obat. Ya, makanya kita kenal ada dawa, ada syifa ya. Ya, kalau dawa itu anak panas, kita udah ikhtiar minum panadol, udah ikhtiar dikasih dia ikhtiar minum putih atau minum ASI atau dikompres, masih panas juga, maka kita beli obatnya panadol misalnya ya. Itu obat panadol itu adalah dawa, penyembuh sementara aja. Ya, kalau orang muntah-muntah dikasih obat muntah itu namanya dawa. Tapi sebetulnya ada lagi yang lebih jangka panjang namanya syifa ya. Syifa itu penawar di dalam syifa itu penawar. Contohnya adalah salah satunya yang madu ya, ada madu. Kemudian kalau kita kenal habatus sauda itu juga dianggap sebagai syifa ya. Jadi diminumnya itu nggak boleh sekali, rutin gitu ya. Kemudian kita kenal zaitun ya. Minyak zaitun itu juga di masa corona itu bisa menghancurkan membran sel corona ya. Banyak orang sekarang minum virgin olive oil ya. Minyak zaitun murni ya, diminum rutin ya, karena memang khasiatnya banyak sekali. Kemudian satu lagi habatus sauda ya, barang siapa minum habatus sauda niscaya sembuh kecuali satu kematian ya. Memang disuruh minum itu gitu rutin. Dan upayakan minumnya bukan karena sakit, tapi karena saat sehat. Ya, namanya syifa itu ya Quran. Emang bisa baca Quran sekali kita langsung sembuh sakitnya? Nggak bisa. Dia bisa jadi syifa kalau dibaca terus. Kalau nggak dibaca terus nggak jadi syifa gitu ya. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita yang sedang belajar ya, saya juga masih jadi santri ya, senantiasa belajar Quran,
Semoga Quran ini menjadi sarana kita ya, semua menjadi sehat ya, dan kita makin semangat, bukan sekedar menghafal, tapi juga mentadaburi isinya yang luar biasa ya, Masya Allah. Kalau saya mau sampaikan khususnya ada tentang stres ya sebetulnya, tapi nanti mungkin yang kesempatan kalau ada waktu. Cuman saya mungkin pengen lampirin video ya. Mudah-mudahan masih ada waktu nggak? Oh, dikit lagi ya. Masih ada waktu nggak ya? Masih bisa, Ibu Dokter. Silakan, nggak apa-apa. Mana ya? Saya punya video tentang bisa di-share nggak ya? Belum ke-share ya? Belum ya? Belum. Yang Qadiru. Tunggu sebentar ya. Saya bingung kalau ini apa? Kalau nge-share ini nggak masuk ya? Belum ya? Suaranya udah masuk. Mungkin saya screen lagi. Share screen ya, sebentar. Insya Allah besok ya, malam ini nggak keburu. Bentar. Ini aja deh, saya kasih satu ini. Mudah-mudahan nyampe. Udah ya? Udah masuk belum? Suaranya udah. Suaranya Videonya belum. Iya, iya? gambarnya belum. Nggak bisa gambar kali ya? Ini yang terlihat layarnya sih. Iya, baru layarnya aja. Layar the stress respon. Saya pada udah kiri nih. Nggak bisa kali ya? Atau saya nggak ngerti kali ya? YouTube ada nggak Ustazah? Mungkin nanti saya share aja lewat ini. Ini masuk nggak? Nggak masuk ya? Udah, sudah. Masuk, yes. Bisa. Saya ingin menggambarkan di sini tentang konsep fight and flight. Jadi orang kalau stres itu bisa dua. Ya. That stress response is called fight or flight. Mark is a real-life caveman. He goes to work hunting saber-tooths and rabbits for his family. Unfortunately, the saber-tooth chases drunk on occasion, and his physical and emotional stress levels go way up. Jadi orang stres itu dua ya, bisa sikapnya fight, melawan atau flight, menghindar. Ya, itu dulu. Yang ini nih. Jadi orang tuh ini kan kalau ada masalah dia menghindar ya, namanya flight. Ya, atau ada yang kalau ada masalah dia dihadapi. Nih, kalau dihadapi itu seperti mana tuh ya? Ini ya, ini fight. Ini namanya flight, menghindar. Nah, tapi ada lagi ya, satunya. Nah, ini namanya flight. Fight ya, fight itu lawan. Kalau tadi menghindar. Stres kalau kita punya masalah itu jangan dihindari, tapi stresnya makin banyak. Dihadapi, ya bukan dihindari. Ini bedanya orang purba dengan kita. Ketika dia dapat stres, ya dikejar-kejar sama singa. Kita lihat, ketika dia ngos-ngosan ya bahasanya ya, tensinya naik, nadinya cepat. Tapi setelah itu dia tidur. Hilang nggak stresnya? Hilang. Ya. Betul nggak? Nah, tapi orang zaman sekarang, milenial nih, stresnya banyak. Pagi-pagi sibuk ngantar anak sekolah, di kantor stres, di jalanan macet stres lagi, ya kan? Akibatnya apa kalau kita lihat? Sakit mah, tensinya tinggi, penyakit jantung, kencing manis dan sebagainya. Ya. Nah, ini bedanya. Dia sepulang kerja masih megang komputer, kayak kita ya megang laptop terus sampai malam ya, nggak ada istirahat. Sementara orang purba nggak begitu. Belum lagi pola makan yang buruk ya, junk food ya. While driving to work. It means going to bed on time instead of staying up late binging on your favorite TV shows.
Nah, artinya coba kita ada waktu untuk tidak pusing dengan laptop dan handphone. Ada masa kita istirahat, jalan pagi, lihat tanaman. Ya kenapa? Karena mata kita itu kalau lihat handphone itu cuma self lucu terus yang dipakai. Lama-lama kemampuan kita melihat jauhnya rendah. Kalau orang punya mata minus, makin nambah minus. Ya, jadi jarang terlatih melihat jauh, melihatnya dekat terus. Makanya kita diminta ada namanya tadi ya, relaksasi ya, relax ya. Seperti ini. Apa hubungannya nanti dengan ginjal, dengan jantung, dengan otak ya? Jadi intinya, biarpun kita di zaman modern, tetap kita upayakan makanan-makanan yang sehat, ya. Istirahat, kalau kita ada rilah ya. Rehat, ya tujuannya apa? Supaya menyehatkan ginjal. Ini darah tinggi itu ada di anak ginjal namanya adrenalin. Ya. Emotional stresses, eating unhealthy foods, overreacting to life's daily challenges, going through tough emotional times, all trigger fight or flight. However, that leaves a lot of areas where we can improve. So if this video has successfully stressed you out with all the info it's loaded you up with, you should take a minute to relax. At least you don't have a tiger running after you. If you always put limit on everything you do, physical or anything else, it will spread into your work and into your life. There are no limits. There are only plateaus. And you must not stay there. You must go beyond. Bruce Lee. Ya, jadi intinya setiap kita tuh punya apa ya, punya keterbatasan. Stress with your favorite TV shows. It means taking some time to go outside and do some relaxing work instead of locking yourself up in your office. Otherwise, this chronic stress will open you up to most diseases because your immune system will tank and a lack of nutrients that your body needs due to not being able to digest your food properly. Add to that the fact that your adrenals, which are the glands that sit atop your kidneys, Iya, masih ada suaranya. are so active with the abundance of stress you experience and put into your body, you will develop a Malam ini nggak punya put all daya. this together. And now you know why stress is the start of all disease process. Masih ya, How can we make our fight or flight more nggak effective? canggih nih, How can we biasa turn it off when dibantuin. we don't need it and bring it up when it's necessary? Mungkin stop share sound komputer dulu, dokter ada pilihan.